Sebelum masuk Papua, pasukan setan TNI dibekali senjata pemburu OPM. Melansir dari FIFA, prajurit Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda atau yang dijuluki pasukan setan saat ini tengah bersiap-siap untuk ditugaskan ke Papua sebagai Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrahwan. Prajurit yang berada di bawah kendali Korem 061 Surya Kencana, Kodam 3 Siliwangi itu terus mengasah kemampuannya untuk menghadapi berbagai situasi di daerah rawan konflik yang dapat mengancam nyawa mereka. Akhir pekan lalu, ratusan prajurit tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD yang dikenal sebagai pemburu kelompok D1 T2 pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat itu melakukan latihan menembak dengan senjata sniper atau senjata runduk. Latihan menembak runduk yang dipimpin langsung Komandan Batalion Infanteri 315 GRD Mayor Infanteri Aryo Priyo Otomo itu dilaksanakan di lapangan tembak Cimpea, Bogor, Jawa Barat. Pada pelaksanaan latihan ini telah direncanakan sedemikian rupa sehingga sasaran latihan ini dapat meningkatkan kemampuan para prajurit bagi para penembak runduk yang akan melaksanakan tugas operasi Pamrahwan Papua, kata Danionif 315 GRD Mayor Infanteri Aryo Priyo Utomo, dikutip FIFA Militer. Danionif 315 GRD menambahkan, sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran di medan tempur, observasi medan, serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatihkan agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas observasi medan dan sasaran, ujarnya. Dalam latihan sniper itu, para prajurit pasukan setan menggunakan senapan dengan sistem bolt action dengan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm dengan bobot 6,82 kg. Senapan ini memiliki panjang laras 650 mm yang dilengkapi dengan teleskop. Dalam pertempuran, penembak runduk memegang peran penting untuk bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Biasanya para penembak runduk ini tidak hanya digunakan untuk operasi penugasan, melainkan juga menjalankan penugasan khusus seperti pengamanan VIP dan VVIP, katanya. Sebagaimana diketahui, daerah penugasan Satgas Pamrahwan adalah medan yang cukup sulit dalam menghadapi lawan. Medan tempur yang dikelilingi wilayah perbukitan dan hutan di Papua menjadi salah satu penyebab kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM kerap kali melakukan penyerangan terhadap pos-pos jaga TNI dari jarak jauh. Dengan dibekalinya senjata sniper atau senjata runduk ini dinilai sangat efektif dalam menghadapi berbagai serangan yang dapat mengancam nyawa para prajurit TNI yang menjalankan tugas pengamanan di wilayah Papua. Markas teroris Papua diserbu TNI Polri, Panglima TPNPB dan anak buahnya lari masuk hutan. Aparat keamanan menggerebek markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Aksi baku tembak terjadi saat penggerebekan. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi mengatakan pihaknya yang didukung BKU Brimob Polda Papua melakukan penggerebekan markas TPNPB di Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Penggerebekan dilakukan Kamis pukul 10.30 WIT. Penggerebekan terhadap markas kelompok kriminal bersenjata di bawah kendali Fernando Worobay atau FW, di mana FW menyebut dirinya sebagai Panglima TPNPB Wilayah 2 Saireri, kata Ferdian dalam keterangan tertulisnya. Diungkapkannya tak ada satupun anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan FW yang ditangkap ataupun diamankan. Saat digerebek, kelompok KKB tersebut melarikan diri. Dalam penyisiran, aparat menemukan 3 pucuk senjata api rakitan, 2 buah tabung gas LPG yang telah didesain sedemikian rupa untuk digunakan melakukan perlawanan yang diduga sebagai bom rakitan, ungkapnya. Dijelaskannya berdasarkan informasi jelang HUT kemerdekaan RI, kelompok FW akan melakukan sabotase dan hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan. Kami tidak mau kecolongan, kita mengantisipasi segera dan mengambil langkah-langkah sehingga apa yang menjadi rencana atau target mereka ini bisa kita antisipasi dengan baik, kita hentikan dan eliminir, katanya. Untuk itu, aparat keamanan kini telah memasukkan FW dan anggotanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terlebih, kelompok FW sudah kerap melakukan pengancaman, penganiayaan dan pemerasan. Selain itu, kelompok ini juga memiliki senjata api ilegal dan bahan peledak. Saya mewakili aparat keamanan di sini. Kita akan terus melakukan pengejaran. Kita akan memproses pihak yang terkait dan penanggung jawabnya, yaitu Saudara Fernando Worobay,
yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan telah diterbitkan DPO-nya. Terhadap tersangka ini, beserta kelompoknya akan terus kita cari sampai tertangkap. Dan terhadap yang bersangkutan, kita akan proses sesuai hukum dan yang berlaku, tegasnya. Di samping itu, pihaknya meminta kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan kelompok ini. Dia juga meminta agar anggota kelompok FV untuk menyerahkan diri. Yang menyerahkan diri kita akan beri apresiasi, tetapi bila namanya sudah masuk dalam daftar tersangka atau DPO, semuanya kita akan lakukan proses penegakan hukum, tandasnya. Dikatakannya FV mengangkat dirinya sebagai Panglima Komando Militer Wilayah 2 Sereri yang berpangkat Brigjen. Kelompok yang dipimpin FV berdiri sendiri, tetapi berafiliasi dengan kelompok TPNPB di wilayah lain. Kelompok ini juga beberapa kali termonitor melakukan latihan militer. Tentunya ini menjadi hal yang cukup serius. Mereka telah mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan eksistensinya bahwa mereka melawan NKRI. Sehingga ini tidak boleh dibiarkan dan komitmen kami aparat penegak hukum dan aparat keamanan harus kita hentikan. Kegiatan seperti itu sebelum menimbulkan banyak kerugian atau korban. Negara tidak boleh kalah dari kelompok separatis seperti ini. Bahkan saat ini kelompok KKB telah ditetapkan oleh negara sebagai organisasi teroris. Maka dari itu, kelompok ini harus dihentikan, paparnya. Dibeberkan ke Polres Ferdian bahwa setelah melakukan identifikasi dalam kelompok ini yang telah masuk dalam DPO, ada sebanyak 10 orang. Di luar 10 orang itu, ada simpatisan maupun pengikutnya, sekitar 25-30 orang. Mereka diidentifikasi memiliki sekitar 12-15 pucuk senjata api laras panjang rakitan dan 1 pucuk senjata api organik standar TNI Polri. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.